Hukum Islam tuh enak makanya. Bukan. Di dalam Islam sederhana. Umar bin Khattab itu punya pejabat-pejabat. Ya. Kalau ada pejabatnya dia sudah tahu tunjangannya dapat berapa. Begitu dia punya rumah lebih daripada tunjangannya itu langsung ditarik, nggak ditanya. Berarti RUU perampasan aset itu sangat sana. syariah sekali, bro. Sangat syariah sekali. Langsung diambil dan dia langsung suruh buktiin. Kalau kamu mau ambil lagi asetmu, kamu yang buktiin, bukan kami yang buktiin. Jadi menginsinuasi kita anjing menggonggong. Jadi gini bro, lu harus tahu bahwasanya itu staff-staffnya presiden itu dapat inspirasi dari mana. Itu lu harus tahu. Kata-kata ndasmu, kata-kata terus kemudian siapapun yang mengkritik itu pengen Indonesia nggak baik-baik saja. Ini statement yang menurutku menginsinuasi staff-staffnya untuk bersikap yang sama, sehingga Bahlil bisa ngomong kayak gitu ketika kasus Pertamina, sehingga kayak gini kasusnya bisa ngomong gitu. Nanti lihat aja akan ada yang lain lagi gitu maksudnya. Kayak misalnya dalam kasus yang kemarin soal RUU penyiaran misalnya, itu kan ngomongnya super banget tuh, itu kan ya luar biasa tuh. Aku pikir gini, mbok ya kalian tuh dididik PR dulu gitu maksudnya. Gimana cara disukai orang dulu? Kalau saya lebih mending mereka diem sih daripada karena ngelatih mereka PR keburu habis masa jabatannya karena Iya juga sih. karena orang-orang yang udah wadidau ini aku sampai kalau lihat ini orang serius nih apa nggak ada tim di belakang yang nulisin? Nggak ada. Ya udah diem aja ganti AI avatar ini loh mending kerjaan bro, biro avatar. komunikasi nggak sih? Harusnya biro komunikasi kan? Loh, yang paling sering blunder lu pikir siapa? Iya makanya. Tapi ini udah menggambarkan ini loh. Ternyata kita udah parahnya tuh next level. Iya. Kalau dulu ketika pemerintah tidak merespon, pemerintah diem kita kesel. Iya. Sekarang pemerintah ngerespon, diem Iya. aja deh. Berarti kan kan? Iya. Dulu jadi Udah separah di, itu loh. di titik ini aku jadi ngerti bahwasanya Kiai Ma'ruf Amin itu top. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba? Enggak, aku cuma mau ngomong aja. AFK. Oh iya. Karena banyak diemnya kan. Karena banyak AFK. Iya. Bener-bener sekali. Ternyata visioner loh beliau loh. Visioner. Dia kalau nggak visioner. salah diam bergerak menghalalkan ganja kalau salah waktu itu. Iya memang bukan saya yang di berita ada waktu itu. Diam sekali bergerak melegalisasi ganja kalau salah. Udah bener sampai di gua. Oh bener sampai. Iya kan aku bilang bener Pak Ma'ruf Amin itu. Itu Nggak, udah bener. Jadi fungsi muslim di sini kita udah nyapu, dia Dia- niup debu emang. Dia dimasukin lagi tuh ke rumah tuh debunya Iya. tuh. Nah. Dari tadi beberapa kali gitu doi. Iya berarti memang solusinya buat negara ini memang harus ada hologram Pak Bahlil gitu. Iya. Hologram Menteri Pertamina. Nah. Jadi kalau ada masalah yang ngomong dia isi suara AI VN aja pakai CapCut, Kayaknya lebih bagus gitu ya. Ya Kayaknya. kan bisa diketik, bisa diketik, bisa diperiksa ini. dulu. Pak Bahlilnya diikat dibilang, diam kamu diam. saya mau ngomong. Slim, tapi gue mau nanya Slim. Ya. Balik ke ekstremis-ekstremis lagi aja Ya, nih. boleh. Daripada hidup kita yang ekstrim kan kalau gini kan. Lu kan dulu kan seingat gue lihat di beberapa podcast lu kan ekstrim banget tuh dulu tuh. Ya. Lu bisa sembuh dari itu gimana? Bisa keluar dari itu dan Iya. jadi muslim yang sekarang? Gejalanya dulu gimana Kita, gejalanya? kita rekap dulu dong seberapa ekstrim dulu. Saya dulu memang udah mau ke Palestina dulu. Ngapain? Meskipun ke Palestina juga nggak tahu mau ngapain. Yang penting aku ingin ke Palestina. Aku ingin mati syahid waktu itu. Iya, iya. Seingat Segitu gue lu doang. udah nempel-nempel foto senapan gitu. Iya, aku dulu di Facebookku tuh isinya postingan senjata. Abu Bakar Basi. Oke, ngerti. Abu Bakar Basi. Postingan fotoku tuh itu. Padahal aku dulu di Facebook Jeco postinganku. Waduh, bukan. Malah bukan Abu Bakar. Enggak ada. Nggak ada ya. Jeco. Kalau aku gitu dulu terus Osama bin Laden tuh kalau nggak salah tanggal lahirnya sama aku 10 Maret. Oh iya? Di situ aku mulai memang sini jalanku gitu. Suhu. Waktu itu sampai di titik ini kalau ada yang ngajak aku ke Palestina Berangkat nih gua. berangkat. Apalagi denger lagu Michael Hurts We Will Not Go Down. Aku langsung ayo kita berangkat. Itu lu umur berapa tuh? 20-an kayaknya. 20, Lagi 21. prime Lagi- muslim ya? Prime. Yang ada orang pacaran lu samperin itu ya? Ya aku Orang pacaran hadis, disamperin. aku print, aku bagi-bagi kasih. Oh iya? Aku sebar-sebar SMS. Hadis di print dibagi-bagi. Iya. Bagi-bagi. Lu nggak tahu dia buat grup di Facebook Guru Facebook aku tag-tagin orang. Dakwahnya anti pacaran. anti pacaran. Oh iya, haram kan? Haram. Bisa keluar Maksiat dari itu ya. gimana? Tersadarkannya gimana? Tersadarkannya karena waktu itu ini serius, waktu itu saya radikal itu lagi nganggur. Oh. No, kita udah pernah bahas. Iya bener. lagi. Iya. Pengangguran nganggur waktu itu keluar dari kampus, terus masa menunggu
kuliah lagi. Ya. Nah di masa kosong itu nonton TV Palestina diserang. Kita daripada nggak jelas ini, mending kita mati syahid. Berarti Bener ada segitu doang masalah. gue mikirnya. Makanya Ya, semakin gejalanya awalnya itu ya. memang gejalanya pengangguran. Pengangguran jadi merenung kan. Kalau orang nganggur kan banyak rebahan. Dulu belum ada Mobile Legend, belum ada game dulu. Makanya mungkin Gua kebalik. justru gara-gara Gua pas sebelum radikal, gua tercukupi semua. Pas radikal gue miskin. Tapi emang pas radikal kan emang lagi nganggur abis itu kan. Iya, setelah radikal itu nganggur. berarti benar tuh. Iya. kayak Satu. tercukupi tapi nganggur juga. Iya, Iya. benar. Jadi pas Zen terbukanya itu adalah pada saat ya bergaul dengan orang non Islam. Waktu masuk stand up comedy itu baru ketemu first encounter nih dengan orang. Biasa orang kan first encounter sama UFO kan. Iya. First encounter First sama encounter orang sama Ya, Muslim, dekat first lah ya, encounter ya. Coki ya. dulu Sama belum ada UFO Coki. UFO Yang dekat Surabaya dulu dia Belum, berarti. ya, di Surabaya dulu temen gua aku nonton Zakir Naik dulu. Heeh. Setiap malam aku debatin. Mana bukti Yesus ngomong Tuhan? Oke. Besok lagi datang debat lagi. Suatu hari temanku, kalau orang Kristen kan doanya lama. Ya. Lama gini kan. Karena dia juga doanya semoga tidak dibom. Maksudnya gak, dia doanya lama. Pas aku tanya, kamu doanya apa? Aku doain semoga makanan diberkahin dan semoga Bang Muslim yang memberi makanan ini diberkahin. Di situ aku mulai, anjir ini orang tiap malam Doain aku. aku islamin loh, aku berusaha, aku Iya. mualafin loh. Target TO. Tapi ternyata dia diem-diem doain aku. Di situ sih aku malu dan itu salah satu zen kayak wah. Terus pas stand up dulu Suci 3 di Kompas itu malah mayoritas Kristen temanku. Iya. Bene, Gian dan lain-lain itu Kristen. Terus aku ngomong ke Bene, kamu kafir tapi kok baik ya? Oke. Luar Nah, lu biasa bener ya. ngomong gitu. Ngomongnya kayak gitu, bener. aku. Kamu kafir tapi kamu Kamu baik. kafir kok baik? Kok kamu nggak berusaha mengkristenkan aku? Tidak seperti yang aku tahu. Sebenarnya karena kesalahpahaman. Dulu Bang katanya kalau orang Kristen di beberapa daerah tuh bagi-bagi mie instan. Kristenisasi. Kristenisasi, tahu gue itu. abis itu bantuannya tiba-tiba di stop. Nah daerah itu dibilang kalau mau lanjut bantuan lu harus Masuk Kristen. Kristen Ya. dulu. Itu jadi kalau denger wah Kristen Panas. pasti, Udah suzon. pasti mau memurtadkan aku gitu. Tapi pas begitu langsung first encounter sama orang kafir, orang non Islam, itu kok nggak ada dari mereka yang berusaha. Bahkan mereka tidak membahas agama. Lu Justru nggak aku yang rese. Lu nggak prospek Mana? kali bagi mereka. Hah? Lu nggak prospek. Kayaknya iya. Iya namanya aja Nggak udah ada bisa untungnya. diubah. Justru aku yang mengancam keimanan mereka. Iya. Aku yang datang-datang mana Yesus ngomong dia Tuhan. Mana ini? Gitu. Malah langsung lu ini ya, langsung lu ajak debat semua. Iya apa buktinya Trinitas gitu. Enggak itu yang sebelum stand up. Iya. Pas masuk stand up kok udah nggak ada ngapain ngomongin agama lagi Iya. gitu. Nah ini waktu itu dulu ingat ya dulu banget tuh gue pernah debat ini sama mama. Ya. Ya kan gue baru belakangan ini belajar agama. Oke. Terus gue bilang harusnya tuh belajar kemanusiaan dulu baru belajar agama. Iya. Kalau gue, Iya. Betul. mama langsung, kalau mama keras, Oke. Islamnya keras gitu langsung. Enggak, agama dulu, Islam dulu gitu. Enggak ada namanya kemanusiaan kalau jadi kayak Oke. urutannya tuh gimana gitu loh. Kalau orang nggak layak, kalau orang nggak layak jadi manusia, gimana dia bisa beragama? Nah, Ini. itu kan. Terakhir kali kan kita ngomong sama orang kan, ada orang yang nanya kita, gimana caranya berdakwah? Aku bilang gini, kamu jadi manusia dulu aja deh. Ada yang nanya, Iya. Ustadz Wimar, ini kan semenjak masalah sama Panji, Oke. dia kan Ustaz. ikut sekolah pecahkan. Ya. Ada juga orang yang dari anak ngaji ikut terus kemudian sekolah Pecahkan, pecahkan, ya. pengen jadi komik juga. Terus Iya. mereka berdua diskusi lah, gimana caranya kita bisa untuk berdakwah ya di tempat ini ya. Oke. Terus kemudian dibilang sama Ustadz Wimar apa? Lu lucu dulu aja deh. Oke. Karena kita lagi di skena lucu ya. skena lucu nih. Oke. Karena kalau lu nggak lucu, gimana lu bisa berdakwah sama orang? maksudnya? Jadi yang pertama kali di kepala lu bukan berdakwah, lu lucu dulu gitu maksudnya. Benar ya. Kebetulan Gus Miftah nggak sekolah pecahkan kan. Nah, Nggak ikut. itu kita lagi mau rekomendasikan tuh. Makanya yang pecah negara. Yang pecah komen. Iya. Wow. Nah, Oke, artinya lanjut. sama kayak manusia kan. Kita dakwah sama manusia kan. Artinya Oke. kalau kita belum bisa jadi manusia, karena mohon maaf, banyak kan orang-orang dakwah nggak jadi manusia. Jadi ngejudge orang lain, seolah-olah lebih tinggi daripada orang lain dan segala. Nah, manusia aja lu belum lulus. Lu berteman aja belum Iya. bisa. Iya. Lu temenan dulu deh, gimana caranya nongkrong.
Gimana caranya punya teman? Lah, kalau lu punya teman kan berarti ada sesuatu yang kita nggak suka sama teman kita nggak ngomong kan? Atau dia juga ada sesuatu yang nggak suka sama kita, tapi dia masih bisa untuk toleransi itu kan? Akhirnya kita bisa tetap nongkrong kan? Iya, Ini kan sebenarnya udah di solve deh, misalnya kenapa dulu ada kelompok bermain dulu baru TK dan lainnya kan biar mereka bisa bersosialisasi sebagai manusia baru belajar gitu. Tapi kalau proses belajar Islam di Indonesia misalnya kayak pesantren dan lain-lain, urutannya kan faith dulu, pelajaran agama dulu, baru ya hablum alhamdulillah minannasnya kalau kurang ada. ya menurut lo ya. Nah, Terlalu fokus ke hablum minallah jadinya. Nah, itu kan jadi kayak kontradiktif kan. Kalau Islam apalan dulu ini baru kemanusiaan gitu misalnya. Sedangkan kalau yang di dunia nyata ya harusnya kemanusiaan dulu gitu. Menurutku sih gini ya, menarik gini. Pertanyaan gini, kita coba lihat dulu. Menurut lu, problematikanya lebih besar mana? Toleransi orang Islam dengan orang yang bukan Islam, atau toleransi sesama orang Islam? Sesama orang Islam karena waktu itu udah pernah tanya. Udah jelas. Ada di episode sebelumnya. Gua kagak pernah dipersekusi. Iya. Gua kagak pernah dipersekusi sama orang yang bukan Islam loh. Yang pernah persekusi gua adalah orang Muslim kan? Bener. Artinya problematika tuh ada di intra religion, di intra agama, bukan antar agama. sendiri. Intra agama bukan antar agama. Itu adalah problematikanya. Nah, pertanyaan kita lihat nih, kenapa problematika toleransi intra agama ini ada? Aku lihat karena kebanyakan diajarin, mohon maaf ya, fikih. Fikih sama sejarah bukan sih? Kalau sejarah justru nggak harusnya, karena fikih itu berkaitan dengan kalau sejarah mungkin kita bisa obrolin, tapi kalau fikih itu berkaitan dengan benar dan salah. Jadi fikih itu adalah tentang how to, bro. Bener. Bukan what, dia tentang what and how, bukan why. Berarti sistem pengajaran Islam di Indonesia tuh bisa dibilang bisa diperbaiki. Itu kritikku. Kalau diajarin adalah what and how sebelum why, orang ribut. Karena orang begini sama orang begini, itu salah yang begini, harusnya tuh begini. Tapi iya loh, bener loh. Saya juga ketika dulu dekat dengan yang kelompok itu kan diajarin begini. Ketika saya begini doang tuh langsung dijudge salah. Kelompok yang mana nih? Ada yang Tapi itu sendiri tahu nggak alasan kenapa harus begini? Memukul saya setan. mukul setan. Oh, ini mukul setan. Iya. Yang satu pukulan jalan kayak kita mau mukul. Makanya kalau kita mukul setan. Orang NU bilang, tanggung lu kalau mukulnya begini, gini aja sekali. Iya tuh gini itu bro. Iya. Jab. Ya bisa 5 sekalian kan tuh. Iya. Oh, Mama Aris ini mah. Lah makanya artinya kan itu perkara sederhana. Perkara sederhana kayak rokaat berapa rokaat. Dan tahu kan di Jogja itu ada musolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dibakar, bro. Dibakar, literally dibakar. Itu kan pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lahir 1912. NU baru lahir 1926. Artinya Muhammadiyah udah duluan. Cuma pada saat itu ketika Muhammadiyah menjalankan ibadahnya, pada saat itu ulama-ulama di daerah Jawa Timur itu nggak suka. Karena dianggap menjadi sesuatu yang berbeda. Klaim atas fikih itu ngeri tuh. Akhirnya dibakar. Di komen dulu nggak? Pasti Jawa. Gitu. Komennya begini. Yang Jawa belum tentu begini, tapi yang begini pasti Jawa. Pasti. Aduh. Sherlock bukan? Tapi tadi Sherlock gue maranin. Sherlock saya nanya yang Muslim yang dulunya ekstrim kenapa akhirnya bisa seperti ini? Karena ini sebenarnya ternyata solusinya Muslim berkaitan bergaul, sama coki, cari kerja. Ini salah satunya. Solusinya kan dia kan setelah ketemu non Muslim, berarti kan berkaitan dengan tabayun tadi kan. Setelah dia recheck lagi, ternyata orang Kristen tidak seperti dugaan gue. Tabayun tapi sebenarnya cari kerja dulu baru bisa tabayun dia. Benar sih, bro. Iya, karena dia berhubungannya ketika disuci kan. Berarti kan emang lagi kerja tuh ada itu. Berarti Pak Prabowo bukan harusnya memberikan makan siang gratis. Memberi orang Kristen gratis. Agar pada ini lahan tabayunnya dikasih orang Kristen. Saya sebar orang Kristen ke daerah-daerah mayoritas Islam sebagai bahan dana tabayun. Kalau mungkin ini kalau ranahnya Islam, kalau aku kan dulu Islam dan Kristen. Kalau Islam dan Islam, dulu aku saat melihat NU kunut atau wusoli aja itu sesama Islam jadi keras. Sesat nih. Bid'ah. Dulu aku begitu. Di Madura nggak ada wusoli? Nggak ada. Kok bisa? Wusoli ada. Dan tahu nggak lo di Madura nggak ada TK? Oh iya. Adanya TN. Apa tuh TN? Taman Nak kan Nak. Iya. Oh iya, Boh. Kotat komedi Ustad. Enggak, kalau aku dulu pada saat memang benar sesama Islam tuh lebih keras. Iya, betul. Karena waktu aku sholat, aku nggak ada usoli nawaitu. Itu sama saudaraku, nggak sah sholatmu, nggak sah puasamu kalau nggak niat. Iya.
Loh kan bukannya niat di dalam hati. Betul. Enggak, itu niat harus harus diucapkan. nawa itu. Iya. Sama godin. Belum lagi kalau debat tahlilan atau enggak. Nah, rokaat. Rokaat yang mana? Oh, yang tarawih. Tarawih. 11 2 3. Dulu juga aku pas kunut subuh pas harusnya habis i'tidal sujud aku, doa apa ini? Karena aku pas di madrasah, pas ada bab kunut sama ustadku dicoret. Coret itu. Wow. Jadi aku sama kunut sendiri, wah, apa ini kunut? Bid'ah gitu. Karena toleransi terhadap sesama agama itu lebih tipis karena kita saling mengaku ini yang paling benar. Karena kita yakin kalau kita yang paling Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi belajar fikih dulu. Karena belajar fikih dulu. Coba kalau dia belajar why-nya dulu. Kenapa kita harus sholat? Maka yang muncul di kita, alhamdulillah dia masih sholat, bro. Siapa yang punya mandat untuk ubah kurikulum pesantren? Iya, Menteri Agama lah. Oh itu under kementerian. Jadi gini, kalau sekolah itu di bawah Dinas Pendidikan. Kalau pesantren itu di bawah Kementerian Agama. Sebelum pesantren lagi, madrasah-madrasah yang kecil justru itu yang lebih salah satu krusial sih. SD, core-nya terusnya di situ tuh. Masa-masa SD udah bisa ngafirin orang. Betul. Waktu itu ada video bunuh si Ahok tuh anak kecil. Anjir. Yang Itu dia kira lagu Cocomelon nggak ada sih. Cocomelon bunuh si Ahok nggak ada. Itu kan mungkin Nickelodeon kali ya. Nickelodeon. Oh ya kayaknya itu. Berarti bisa dibilang kayak kalau semuanya lewat jalur pesantren di Indonesia nih, kulminasi dari intra agama yang ketat ini gara-gara kurikulum dari Menteri Agama yang kurang oke dan fokus ke fikih. Menurutku sih karena memang mereka nggak ngurusin sih. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi penting bagi mereka karena nggak ada duitnya. Nggak, menurut Ustadz Felix, pendakwah tuh harusnya diregulasi nggak? Kalau nggak salah di Katolik gitu ya. Iya. Ada. Bentar lagi influencer finance aja diregulasi. Tapi bukannya wacana itu sempat ada dulu ya? Sempat ada. Bentar lagi mau diatur. Iya sempat ramai kan, tapi pada akhirnya nggak jadi kan? Nah makanya sebegini. Aku setuju diregulasi kalau yang regulasi benar. Tapi yang regulasi misalnya contoh ya, orang-orang kayak Bahlil, aku jadi sus. Takutnya dia jadinya naruh ustadz-ustadz yang mau sesuai kepentingan dia. Karena selama ini yang aku tadi sampaikan, radikalisme di kalangan orang-orang Muslim dengan radikalisme di kalangan orang-orang pemerintah itu lebih parah pemerintah karena mereka punya instrumen lengkap untuk melakukan itu gitu maksudnya. Berarti jangan di under kementerian, harus ada third party lagi dong. Nah, selama ini sebenarnya menurutku sih